Mana? Warga salah satu komplek perumahan dihebohkan dengan adanya penampakan seekor ular kobra pada semak-semak di dekat lahan kosong perumahan. Pasalnya, ular kobra ini diyakini oleh sejumlah warga sudah berada di semak tersebut sudah lama. Setelah mendapat laporan warga, pihak keamanan langsung melihat ke lokasi tempat ular tersebut dan salah satu warga setempat mengatakan awalnya ia dan warga setempat lainnya mengira bahwa ular kobra ini hanya beristirahat di bawah sebatang pohon yang berada di semak tersebut. Tanpa banyak membuang waktu, pihak keamanan perumahan langsung menghubungi dan meminta bantu kepada Kirayu untuk segera mencari keberadaan ular kobra yang bersembunyi di semak-semak halaman perumahan. Setelah tiba di lokasi, Kirayu langsung melakukan penyisiran lokasi yang diinformasikan adanya keberadaan ular. Dengan alat tongkat pengait ular, Kirayu mencoba menyisir rumput yang ada, dan tidak lama pun Kirayu sudah menemukan keberadaan ular dan benar berjenis ular kobra. Benar. Ya, itu loh udah deh. Nah, sini no. Udah tuh. No, ini aku udah mana? Sini. Kasih militer. Iya tuh. Mana? Itu lah. Oh iya. Atau jalan ke sana, kita jalan. Buset, kepalanya tuh hampir mencatok. Oh cewek ini mana? Oh cewek. Tapi sih. Cewek ini. Cewek. Untuk dia Stop dulu lah, udah 2 menit soalnya. Rawan nggak kepalanya? Sebelum ke lampu. Penangkapan ular kobra tersebut sedikit sulit dikarenakan lokasi keberadaan ular berada di tumpukan semak-semak. Jadi pada saat Kirayu ingin menangkap kepala ular selalu terhalang semak-semak. Setelah berhasil ditangkap oleh Kirayu, ular kobra dengan panjang kurang lebih 2 meter itu dievakuasi ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan penjepit ular. Ular kobra sering terlihat di semak-semak, terutama di area yang dekat dengan habitat alaminya seperti hutan, lahan pertanian, atau daerah dengan banyak tumbuhan liar. Semak-semak menyediakan tempat persembunyian yang baik bagi kobra untuk berlindung dari predator dan mencari mangsa. Kirayu mengatakan bahwa perumahan itu walaupun sudah dibangun, masih banyak semak-semak, rumput-rumput ilalang, nah itu tempatnya. apa sampai keluar Hasil. tuh. Kirayu meminta kepada pihak keamanan agar membuat laporan khusus untuk selalu mengadakan rutinitas membersihkan lingkungan. Jika terdapat lahan kosong dengan semak-semak, sebaiknya dibersihkan agar tidak menjadi sarang ular kobra. Pertama, yang tinggal di pemukiman, di kompleks yang masih belum dibangun, misalnya kompleknya masih ada lahan kosongnya dibersihkan. Rumput-rumput, semak-semak itu dirapikan karena itu tempat ular bersarang. Itu yang pertama, harus hindari kemungkinan dia bersarang, jadi bersihkan saja, kata Kirayu. Pada saat Kirayu sedang menjelaskan kepada pihak keamanan perihal mengapa adanya ular kobra tersebut tiba-tiba melakukan penyerangan dengan menggerakkan badannya. Demi keselamatan, Kirayu langsung meletakkan ular tersebut kembali ke tanah tetapi dengan pengawasan agar ular tidak kembali ke semak-semak. Ular tersebut kembali agresif karena merasa terancam, kata Kirayu. Jadi kita jangan gegabah karena dapat berakibat fatal nantinya. Ular kobra merasa terancam ketika mereka merasa diserang atau terganggu. Mereka akan menunjukkan perilaku agresif seperti mendesis dan mengembangkan lehernya sebagai tanda peringatan. Jika merasa terancam lebih lanjut, mereka bisa menyerang untuk mempertahankan diri. Kejar kamera lihat, kejar kamera. Hah? Ada kamera kasih tuh. Kerja yang bagus, Ki Petir, nangkep ular nih.
Di lavender nih lumayan besar nih. Pada saat itu, Kirayu tetap memantau kemana ular pergi dan Kirayu juga membatasi ruang gerak ular tersebut sampai keadaan ular tidak lagi agresif. Nggak, ini cewek Ki ya? Nggak tahu, belum dijajal. Kayaknya cewek Ki ini Ki. Nggak, soalnya hitam kecoklat apa abu-abu gitu. Sebutin aja udah. Minimal, 10 minimal. Sampai dipegang ya. Oke, siap. Sampai mengucapkan terima kasih. Bos. Cewek ini Ki, ini nggak agresif ini Ki. Setelah melihat ular tidak lagi seagresif di awal, Kirayu mencoba melakukan pendekatan kembali kepada ular, tetapi ular kobra tersebut beberapa kali melakukan serangan kepada Kirayu. Dengan tenang, Kirayu mencoba untuk menenangkan ular agar mudah kembali dapat meraih kepala ular. Dengan pengalaman Kirayu menangani ular, akhirnya ular kobra tersebut dapat ditangkap oleh Kirayu dan kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan pihak keamanan. Teman-teman dimanapun berada, penangkapan ular ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah ahli di bidangnya. Jangan sesekali mencoba melakukan penangkapan jika belum berpengalaman dikarenakan dapat membahayakan keselamatan. Kirayu juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada warga dan pihak keamanan perumahan. Karena dengan adanya koordinasi antara warga dan pihak keamanan untuk melaporkan keberadaan ular dapat membuat rasa aman di komplek perumahan tersebut. Mau tahu terus proses penangkapan ular Kirayu? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Tetap waspada. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Keamanan yang melanjutkan kerjasama, yaitu ular tersebut didapat di Lavender Taman. Kurang berapa meter nih? Meter setengah. Meter setengah sampai 2 meter ya Ki. Mungkin itu aja lah, karena ini udah menjelang maghrib. Mungkin kita untuk selanjutnya, mungkin lain kali kita dicek, disisir, disweeping tempat-tempat yang lain. Terima kasih kepada pihak keamanan dan juga kepada warga yang sudah bersama yang baik. Semoga kita diberi sehat panjang umur. Amin, amin, amin. Amin. Wassalam.